Ada yang tahu arti budaya? Budaya Jawa, budaya Batak, Waalaikumsalam, budaya Barat. Apa itu budaya? Kenapa disebut budaya? Iya betul, budaya itu kebiasaan. Jadi dari sesuatu yang sering dilakukan, dibiasakan, maka dia membudaya. Contoh yang sering kalian lakukan di sekolah, kalian suka ngomong kata bodoh, ya kan? Kata bodoh itu kan karena kalian sering ucapkan, terus kalian biasakan, jadi budaya. Nah, di luar kota Batam, orang Batam itu dikenal dengan budaya itu. Jadi sampai ada vlog yang mengatakan, kalau di Batam jangan sakit hati kalau dibilang bodoh gitu, karena itu sudah budaya Batam. Kenapa? Karena dibiasakan. Itu baik atau tidak? Nah itu. Jadi hari ini kita akan belajar kebiasaan atau membiasakan diri memiliki sifat malu. Namanya budaya malu. Siapa yang tahu arti malu? Apa itu malu? Malu tampil di depan itu malu nggak? Kenapa? Malu nggak itu? Jadi itu apa namanya? Kalau disuruh tampil ke depan nggak berani bu, malu itu namanya apa? Itu namanya, iya, penakut. Bukan pemalu namanya, tapi dia tidak percaya diri. Atau namanya insecure, minder, penakut, tidak pemberani. Itu tidak dikatakan sebagai orang yang memiliki rasa malu. Jadi malu yang seperti apa? Oke, kita lanjut ya. Tadi kan ibu udah sampaikan, dapatkah kamu mencari solusi? Sudah tahu kisah si Siti? Nah, si Siti ini anak yang sering datang terlambat ke sekolah. Setiap kali dia terlambat, dia merasa malu. Malunya cocok nggak di kisah si Siti ini? Disebut malu nggak itu? Sebut malu nggak? Siapa yang bilang ini malu? Rido? Ya. Kenapa disebut malu? Karena dia melakukan kesalahan, nggak sesuai dengan aturan. Itulah malu. Dia merasa cemas, merasa resah, merasa gelisah karena melakukan kesalahan. Jadi kalau maju ke depan itu bukan kesalahan, itu karena tidak berani. Kalau mencontek, malu nggak mencontek? Malu. Karena mencontek itu sebuah kesalahan. Kalau memukul, malu nggak? Oke, ini si Siti terutama ketika semua mata tertuju. Contohnya si Siti masuk, kalian liatin terus dia terlambat. Tertuju semua mata pada si Siti. Rasa malu ini membuatnya enggan atau malas berangkat ke sekolah. Dan terkadang dia memilih untuk nggak masuk sekolah. Jadi berdampak pada kehadirannya. Nah, ada nggak teman-teman kamu yang seperti itu? Dia malu datang terlambat atau dia nggak masuk ke sekolah karena sering terlambat? Ada nggak? Nggak ada. Berarti cuma si Siti aja ya. Oke. Apa cara kamu lakukan untuk membantu mengatasi rasa malu? Siapa mau ngasih pendapatnya? Tunjuk tangan. Apakah cara yang kamu lakukan untuk mengatasi si Siti? Untuk membantunya mengatasi rasa malu, supaya dia nggak malu. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa? Ibu tunjuk namanya. Apa Dinda? Oke, tidak mengejek dia dan tidak, mata kita jangan sinis nengoknya gitu kan. Oke, ada lagi yang membantu si Siti untuk mengatasi rasa malunya. Pas dibilang si Dinda ya, jangan diejek dan jangan disinisi. Kalau perlu kita alihkan perhatian teman supaya nggak memandang si Siti dengan remeh, dengan sinis. Ada lagi yang membantu si Siti mengatasi rasa malunya? Ada lagi? Siapa lagi? Bagaimana Humaira? Apa pendapat kamu? Bagaimana? Tidak melihatnya berarti buang muka, buang pandangan. Ada lagi? Ada lagi? Ayo Redo. Beri nasihat pada Siti. Oke, ada lagi? Ajak main. Ada lagi? Kita lagi konteks serius ya. Bagaimana cara kita membantu si Siti supaya dia tidak malu? Nah, caranya tadi betul. Jangan diejek. Misalnya nih dimarahi, kenapa datang terlambat? Terus kalian bilang, disorakin. Itu tidak boleh. Tapi sebaiknya pandanglah dia dengan pandangan penasaran. Bukan pandangan yang benci. Bukan pandangan yang meremehkan. Dan adakah solusi dari kalian untuk membantunya agar tidak terlambat lagi? Terkadang nak, kita nggak tahu kondisi seseorang. Ya kan? Bisa jadi dia malam hari kita mau kemana? Ada di mama dan jalan. Tunggu duluan ya. Oke, bye. Kira-kira tuh dia itu mau kemana?
Ikaw? Ito ka sa panin. Ha? Ay, kailangan mo sampai sembarangan. Gak boleh. Nasa personal lang hindi lang kita. Hindi pula namanya. Kenapa orang itu kamu bilangnya? Nah, ya lah. Gak mesti hari ini kan? Iya, gak mesti ya. Ya. Han, bukannya tadi ada pengumuman gotong royong di masjid? Oh iya, ayo ke sana yuk. Yang dulu. Kalian ngapain ke sini? Tadi mau ikut bola, kemarin udah bilang Ustaz. Kalau Ustaz malah kita ya. Ustaz, tadi kan Desa kata Jo sama Kak Awal buang sampah di kita sana. Di kita pun orang itu malah marah. Iya juga, bisa buang sampah sembarangan tadi. Harus Ustaz kasih pelajaran. Ya, Ustaz ada video di situ, kalian bisa tengok negara-negara yang paling bersih di dunia. Ya, video. Contoh. Nah, ini video nih. Ya. Siapapun yang mengonsumsi dan menjual permen karet dianggap telah melanggar hukum. Namun bahkan bisa didenda sekitar 100.000 dolar Singapura. Permen karet sembarangan. Insya Allah. Aturan hari ini yang mulai ini dikenal sebagai negara yang lingkungan bersih. Nah, udah, sini apa ini? Udah nengok videonya tadi kan? Ya. Jadi, di video ini adalah negara Singapura. Kita lihat yang mana bersih negara Singapura kan? Nah, padahal kita tahu negara Singapura itu bukan negara Islam, tapi mereka bisa bersih kan? Ya kan? Harusnya kita malu, kita nggak bersih, dan kita kalah dengan mereka. Padahal agama Islam itu agama yang kita kabar. Dan kebersihan itu sebagian dari iman. Oleh sekarang jadi ya, jangan buang sampah sembarangan lagi, oke? Ayo kita dorong. Oke, dapat pelajarannya dari video tadi? Apa? Malu kan sama negara Singapura karena negara Singapura itu bukan negara Islam, bukan negara mayoritas Islam. Tapi mereka bisa bersih. Negara Indonesia itu negara yang paling banyak penduduk yang beragama Islam. Tapi Indonesia tengok, ya itu dimulai dari kita, dari hal kecil kita dimulai. Tapi Indonesia memang belum berani menerapkan namanya kalau buang sampah sembarangan didenda. Meja kalian disapu pagi, siang dikotori, gitu terus. Berarti kita nggak punya rasa malu. Kelas kalian yang kotor menandakan tempat tinggal kalian juga begitu. Kalau kalian malas di sekolah, meja kalian kotor, meja berantakan, di rumah kan pasti seperti itu. Iya, pasti karena kita itu membawa diri. Kalau kita terbiasa dengan hal yang rapi, nggak suka berantakan, di rumah pun kita begitu. Coba lihat mejanya, berantakan nggak? Coba lihat bawah mejanya, kotor nggak? Kalau kotor berarti rumah kalian pun begitu. Walaupun orang lain yang membuang di situ, itu wilayah kalian. Kalian yang membersihkan. Begitu. Kalau nggak mau dikotori orang lain, tulis dilarang buang sampah di area sini. Kan begitu istilahnya. Ya kan? Jadi masing-masing kita pun belum sadar akan kebersihan. Kenapa kita perlu menjaga kebersihan? Kenapa kita perlu budayakan malu kalau kita nggak bersih? Kenapa? Kalau nggak bersih itu mendatangkan penyakit. Wajah kita nggak bersih datang jerawat, ya kan? Datang komedo, datang jerawat, datang wajah berminyak. Kalau telinga kita nggak bersih, datanglah peka. Nggak dengar orang ngomong kan? Kalau hidung kita nggak bersih, keluarlah tai hidungnya. Kalau hati kita yang nggak bersih, kita menyakiti orang lain. Kalau rumah kita nggak bersih, banyak sarang nyamuk. Makanya lah ada penyakit demam berdarah. Itu karena rumahnya nggak bersih. Gue berani bilang begitu. Kalau kalian kena sakit demam berdarah, itu karena kamar kalian banyak nyamuknya.
banyak kain menggantung, banyak kain numpuk, kain kotor nggak dicuci-cuci. Itu penyebabnya. Jadi malulah kalau kelas kalian kotor. Apalagi dibanding sama kelas 1. Masuk ke kelas 1 nggak sekali-sekali. Lihat kelasnya. Kelas 1 Bu Titi. Coba masuk kelas sekali. Wah, kelasnya bersih ya, beda sama kelas kami. Padahal mereka kelas 1 loh, Nak. Kalian kelas 6. Kalau kelas atas ini luar biasa memang, nggak sadar akan kebersihan. Itu kenapa? Karena nggak malu. Dimarahi pun tidak malu. Cuek aja gitu ya kan, rival. Harus malu. Kalau udah ditegur gurunya sekali, berarti itu kalian salah. Harus diperbaiki. Jangan ketika ditegur, udahlah sama Ibu Ria nggak mau lah ngomong-ngomong lagi, nggak mau lah bicara lagi. Nggak begitu konsepnya. Kalau kita ditegur, berarti kita dinasehati. Berarti gurunya masih sayang sama kalian. Besok-besok, karena kalian malu ditegur, jangan lagi buat kesalahan yang sama. Oke, selanjutnya. Budaya malu di sekolah. Ini gambar apa? Gambar anak yang datang. Oke, nah seharusnya kamu merasa malu saat datang terlambat ke sekolah. Biasakanlah datang tepat waktu, karena akan melatihmu untuk menghargai dan mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Hari ini nak, nggak akan terulang. 6 bulan kemudian kalian sudah meninggalkan sekolah ini. Masa kalian mau terlambat terus? Ya kan? Malu terlambat terus. Nanti kalian akan merindukan, aduh pengen sekolah lagi lah. Pas kalian udah tamat sekolah. Ibu aja pengen sekolah lagi. Ibu pengen ketemu teman-teman lagi. Ibu pengen jumpa lagi sama guru-guru. Tapi sudah berlalu, itu sudah ada masanya. Nah inilah masa kalian duduk di bangku SD. Jangan dilewatkan waktu yang ada. Jangan sampai karena terlambat sekolah, nggak masuk sekolah. Itu salah. Ya. Dan sebaiknya kalau terlambat kita merasa malu. Kalau kita malu, besok kita pasti tidak akan terlambat lagi. Oke, selanjutnya. Ini gambar apa? Gambar mulut dengan 1000 bahasa. Bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Taiwan, bahasa Taipei, ya kan? Dari mulutnya semua bahasa keluar, sampai bahasa kebun binatang pun keluar dari mulutnya. Itu dia. Ya. Nah, seharusnya kamu merasa malu saat berbicara kasar atau memanggil temanmu dengan nama binatang. Contoh nih, bilang anjay, anjir, itu bahasa yang kasar loh, Nak. Jir, nggak gitu Jir, nggak gitu Jing, itu bahasa yang kasar. Ya, malulah kita ketika kita kasar dengan teman kita, atau kita sebut dia dengan sebutan binatang. Karena kata-kata kasar itu nggak pantas disebut oleh seorang yang terpelajar. Kalian sekolah kan? Kalian ke sekolah mau menuntut ilmu, mau belajar kan? Belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau kalian dulu belum sekolah, nggak tahu itu kata kasar. Kalian taunya itu disebutkan oleh banyak orang, tapi kalian nggak tahu maknanya. Nah sekarang sudah sekolah, harusnya sudah tahu itu tidak baik. Jangan lagi ulangi. Masih ada yang ngomong kasar hari ini? Masih? Nah, harusnya malu. Besok kawan kita jadi presiden. Alah kemarin. Untuk masalah anti perundungan, materi disampaikan oleh guru kelas masing-masing. Selamat siang semuanya. Oke, untuk hari ini belajarnya kita lanjutkan hari Sabtu kemarin ya. Yaitu kita lanjutkan apa, tentang apa? Bully. Tentang bully. Nah hari ini kita belajarnya sekaligus berdua sama Ibu sama Bu ya. Berkolaborasi, kemarin Bu tidak bisa ikut ya. Nah hari ini lakukannya apa? Saatnya presentasi. Kita presentasi. Sudah siap semua kelompok? Nanti nyanyi presentasinya. Halo. Nyanyi presentasinya. Ketika kelompoknya disuruh mempresentasikan, akan dikasih mic. Ya. Jadi kelompok yang belakang Artinya kelompok siapa? Saat presentasi, misalnya kelompok siapa ini? Kelompok saya presentasi, yang berdiri saya presentasi. Siapkan siapa moderatornya, siapa yang akan membaca. Ya, siapa yang membaca, siapa yang membaca. Oke, Ibu itu sampai 1 menit. Tentukan siapa moderator.
ya. Terus kelompok Saina siapa moderator? Siapa yang menanyakan? Kaira. Moderator tujuannya apa? Perkenalan. Satu. Dengarkan tugas moderator. Halo kelompok, tugas moderator perkenalan. Berarti Saina ya? Saya coba perkenalan dulu. Assalamualaikum. Ada ke sini. Terus Ke temannya. ada temannya. Sini, posisi sini. Kalian cuma sini. Ini tasnya ibu sudah ke belakang. Kita malah ke belakang. Kita tes. Saina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kesini anaknya. Terus ya. Nama saya Sahina. Saya Kaila. Saya Syala. Nggak usah kan saya bikin makannya saja. Kalau saya Saya dengar. iya. Lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahira. Adik saya ada Reza, Febian, dan anak saya ada Ayuna. Kalian gini, bagian di sini. Nih. Nah. Kami akan presentasi. 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 Yang akan menjelaskan aja udah. Mana ibu? Mana rapimu? Tadi kita sudah diskusi ya tentang korban bullying, pelakunya, bagaimana dampaknya terhadap korban, sudah didiskusikan sama-sama. Sudah selesai hasil diskusinya berupa mind mapping. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman kalian semua. Oke, tapi sebelum presentasi kita berhenti sejenak dan kita menyanyikan lagu Stop Bullying sama-sama ya Kak Ibu. Mana semangatnya? Dengar suaranya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita
Siapa pelakunya harus dijelaskan secara rinci. Nah, Ibu sebelum menunjuk siapa yang mau berani duluan tampil? Oke, kelompok berapa nih? Kelompok 3. Kelompok 3 ambil. Siapa moderatornya? Luar biasa. Apa sikap kamu ketika teman mulai presentasi? Mendengarkan. Siapa moderatornya? April. Siapa yang membacakannya? Oke. Ada 1. Ada 2. Oke, kelompoknya di sebelah sini. Sebelah kiri kanannya, sebelah kiri kanan ini ya. Oke, teman-teman yang lain silakan lihat. Tadi bagaimana janjinya? Ketika temannya tampil, yang duduk bagaimana sikapnya? Yang duduk bagaimana sikapnya? Oke, mendengarkan dan perhatikan temannya yang tampil. Silakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang bullying yang sudah kami diskusikan tadi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok anggota. Pertama ada saya Aprilia Sidra Tifa. Kedua ada Dinda Kamila. Tangannya mana Dinda? Ketiga Putri Nurhaliza. Keempat ada Julian. Mana Julian? Kelima ada Jaka Saputra. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda Kamila. Kepada Dinda Kamila kami persilahkan. Jangan kelompoknya. Ini kelompoknya. Oh, ini. Dengan saya Nah, coba dengarkan apa kasus mereka. Dengarkan kasus mereka. Mana tahu kamu pelakunya. Saya Dinda Kamila, saya menjelaskan jenis-jenis bullying. Pertama adalah bullying verbal. Korban Dinda Kamila. Saya sering diejek seperti pendek, gigi berjarak, atau wanita monyet. Berarti kamu tidak empati sama teman kamu. Ya? Pelaku Ikhwanuddin. Kedua, bullying sosial. Korban Putri Nurhaliza. Saya sering diejek, terutama nama orang tua saya, dan saya diejek miskin oleh orang. Pelaku Rohman. Bullying fisik Julian. Saya pernah ditendang dan dipukul dan diejek, dan badan saya juga diinjak-injak. Pelaku Wisnu, Wedang, Ashar, Zagi, dan Rizky. Untuk kejadiannya, Putri Nurhaliza, kelas 6, hari Rabu, September 25. Ya. Dinda Kamila, kelas 4, hari Senin, Januari. Julian, kelas 3, Kamis dan Maret. Untuk solusi agar tidak terkena bullying adalah solusi tidak berkelahi, berteman tanpa memandang ekonomi dan ras, saling menghargai dan saling menghormati. Untuk dampak korban membuat korban trauma, tidak percaya diri, depresi, keinginan membunuh diri, takut keluar rumah, kesulitan berbicara, kesulitan mempercayai orang-orang. Untuk perasaan korban, sedih, marah, dan sakit hati. Terima kasih dari saya, dan saya lanjutin untuk April. Terima kasih untuk Dinda sudah membacakan yang kami diskusikan tadi. Dan selesai sudah kami mempresentasikan ini, Mas. Ada pertanyaan nggak tidak? Ada pertanyaan atau tidak untuk yang mendengarkan? Tanggapannya, ada yang menanggapi pertanyaan? Rahman, mana di Rahman? Adakah yang disebut namanya? Pernahkah Rahman melakukan seperti itu pada temannya? Sudah ya. Nanti sama-sama kita saling memaafkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mampu mempresentasikan hasil diskusi.
Siapa yang menyampaikannya? Oke, kenalkan nanti temannya ya. Buka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Syaila Rahmawati Aisyah dari Linti. Samping saya ada Aisyah, Alba, sama Tasya. Ini kepada ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mari sama-sama kita dengarkan temannya lagi menjelaskan apa kejadiannya. Mana tahu kamu nanti yang tersebut ya. Silakan dia. Kejadian perundungan zombie. Waktu dalam kelas dari berbeda diajak dengan kelas dengan cara menyebut atau mengejek nama orang tua sambil memancing emosi korban dan pelaku. Korban Aisyah, pelaku Kamil. Pelaku terjadi kerumunan saat kelas 5. Perasaan korban saat itu adalah sakit hati, emosi, dan kecewa. Jenis perundungan verbal bullying. Apa yang dilakukan korban saat setelah dirundung atau dibully, mengejarnya dan mengejek balik. Menurutmu yang dilakukan korban apakah benar atau benar sebaiknya? Alternatif solusi. Saya Janira dan anggota kami ada Kaira, Syala, Reza, dan Febian. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang baca adalah Kaira. Kepada Kaira saya persilakan. Saya akan membacakan tentang bullying. Pelaku perundungannya Nipal, korbannya Febian. Pelaku mengejek, mengancam, dan memukul. Yang dirasakan oleh korban sakit hati, trauma, malu, depresi, takut masuk sekolah. Solusinya memperbaiki diri, mengadu kepada guru. Kepada saya silakan. Terima kasih kalian yang pulang. Saya nggak pernah lagi. Kepada teman-teman yang mau bertanya. Silakan Ripal. Mau bertanya? Oke, belum kasih. Oke. Baik ya, tunggu dulu. Oke, kita akan mengklarifikasi hari ini. Tadi kan ada korban di kelompok sana ya, kelompok 1 ya. Sekarang pelakunya katanya kamu. Oke. Sekarang boleh kamu klarifikasikan. Oke, silakan Ripal klarifikasi. Katanya kamu adalah pelaku dari teman yang ada di situ. Oke, kamu boleh bertanya apa yang kamu rasakan. Iya sih Bu, tapi saya nggak pernah ngancam-ngancam itu. Ya, hanya mengejek aja. Mengejek. Iya. Oke, kalau gitu ibu mau tanya sama sana. Ya. Sama Fabian. Yang korban. Fabian sudah diancam. Contohnya bagaimana? Gak apa-apa, jelaskan aja. Biar sama-sama clear. Bagaimana ngancamnya? Di sini kita kelarkan. Ibu mau tanya, pernahkah Ripal mengancam? Katanya iya, dia pernah mengejek. Hanya mengejek, betul? Oke. Nah, waktu itu sampai sekarang, kapan itu kejadiannya? Kelas 4. Sekarang, dari kelas 4 sampai sekarang ada nggak melakukan lagi? Nggak ada. Sekarang ibu mau tanya, masih sakit hati terhadap Ripal? Masih. Oke. Nah, kamu harus terima ya. Karena korban bullying itu kan rasanya di sini. Ya kan? Nah, kamu di sini mau sampaikan. Oke, kalau seperti itu kamu mau seperti apa sama Ripal? Apa yang mau kamu lakukan? Kamu lakukan Ripal? Mau membalas? Mau balas? Tidak. Jadi maunya apa? Mau memaafkan? Maafkannya mau nggak dihilangkan dari sini? Mau dihilangkan? Dendamnya mau dihilangkan nggak? Jangan kamu tidak merasakan ya. Kamu nggak bisa ke dalam. Oke. Kamu yang harus lakukan, kamu harus minta maaf sama dia dengan tulus. Oke. Kamu kan minta maaf.
menyimpan lagi. Tidak menyimpan lagi. Ya, benar. Oke, kalau itu saya memerlukan bersama menyimpan lagi. Tapi Alina punya rasa sakit hati sama kamu. Apa yang kamu ente? Sebutkan apa yang kamu ente? Dede nama orang tua. Kamu juga? Karena kamu bukan itu dia orang tuanya. Hah? Itu lah. Nanti saling-saling ente. Maka kalau nanti saling ente kan jatuh cinta tidak? Biasanya kalau ada di DGD cowok cewek ada yang naksir sama cewek itu. Apa yang dikatakan kawan mana? Karena dia, oh nggak benar. Halo, kamu baru tahu kan ini korbannya banyak ternyata. Oke, kamu biasanya kalau pelaku tuh ingat terus sama lupa. Kalau pelaku, kalau korban, kamu lupa. Ada yang menyakiti dia. Apa yang bikin kamu sakit hati sama dia? Kamu mau tahu seperti apa? Hah? Kamu tahu mamanya sudah ada ya? Itu sensitif sekali. Ini semuanya kamu nggak merasakan bagaimana kehilangan salah satu orang tua. Ketika kamu bekerja sama kawan kamu orang tuanya sudah tidak ada, itu sensitif. Betul? Jadi, apakah Mama selalu penasaran itu? Sampai sekarang? Itu kapan itu kejadiannya? Baru kemarin. Oke, kamu mau? Apa yang kamu lakukan? Hah? Apa yang kamu lakukan? Udah tahu kamu tuh kamu memiliki penyakit kayak gitu. Apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Apakah cukup minta maaf? Terus? Sama? Mulai lagi. Tidak mulai lagi ya. Oke, Putri. Kalau dia minta maaf atau mulai lagi mau berapa? Mau kan? Oke, ada kawan yang mau ini salah satu ya. Kalau kamu ini orang tua kamu nggak ada posisi teman kamu yang kehilangan orang tua kamu nanti akan suatu saat kalau dihidupkan Allah itu akan maha membantu. Bukan lewat teman kamu yang kamu sakiti, tapi lewat orang lain. Oke, Aisyah berdiri. Ya, bisa berhenti sejenak. Oke, tasnya semua ditinggalkan dulu tasnya. Tasnya ditanggalkan, duduk bersila. Tasnya dilepaskan. Semuanya duduk bersila. Hitungan ketiga, semuanya sudah duduk tenang, tidak ada bersuara, hanya yang terdengar suara ibu saja. Ya, hanya terdengar suara ibu saja. Dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Baik anak-anak ibu, sekarang saat ini kita akan berhenti sejenak saja. Ibu hanya butuh waktu 5 menit untuk kalian duduk dengan tenang. Silakan duduk bersila, duduk dengan tegak, duduk dengan tegak. Ya, duduk dengan tegak tapi kamu rileks. Duduk dengan tegak tapi kamu rileks. Silakan kamu rilekskan tubuhmu. Ya, tidak ada yang bersandar. Rilekskan otot-otot tubuhmu. Rilekskan otot-otot wajahmu. Bahu kirimu, bahu kananmu, rilekskan. Dan rasakan tanganmu diletakkan di pahamu. Hitungan ketiga, ibu minta kamu pejamkan mata. 1, 2, 3.
Pejamkan matamu semua. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Lakukan selama 3 kali. Rasakan udara yang masuk ke dalam saat kamu menarik nafas. Tarik nafasmu. Rasakan udaranya yang masuk. Tarik nafasmu. Matamu masih terpejam. Ya, ini mata masih terpejam. Ini bukan waktu main-main. Saat kamu menarik nafas, rasakan udara masuk dari hidungmu ke dalam paru-parumu. Saat kamu menghembuskan nafas, rasakan udara yang keluar dari dalam tubuhmu melalui hidungmu. Konsentrasi dengan memejamkan mata. Hari ini kamu mendapatkan pengalaman kalau kamu sudah mengetahui tentang bully. Bahkan akulah pelaku bully itu. Kawanku menangis, kawanku sakit hati. Ingat, kau menanggung dosa kawan-kawanmu. Orang yang gak berdosa selalu ketawa melihat orang yang menangis. Ternyata aku pernah dibully. Coba kamu ingat saat kamu menjadi korban bully. Ingat peristiwa itu. Apakah kemarin? Apakah hari ini? Apakah seminggu yang lalu? Ataukah setahun yang lalu yang kamu masih rasakan sampai sekarang? Sakit hati aku dibully. Aku mau marah tapi aku gak bisa. Aku mau menangis tapi aku malu. Kalau aku lemah. Saat itu aku mau marah tapi aku gak bisa marah karena orang itu kalau kuat. Saat kamu dibully sama teman-temanmu atau sama siapapun, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu tertawa ketika kamu dibully? Apakah kamu bahagia kamu dibully? Teman, sakit hati aku kamu bully aku. Teman, saat kamu buliku, aku mau marah. Tapi aku gak bisa marah karena aku gak dirasa sayang juga sama kamu waktu itu. Tapi sakit aku rasakan. Ternyata jadi korban bullying itu tidak enak. Ternyata aku baru tahu rasanya bagaimana dibully. Dan untukmu teman-teman yang membuli, aku gak tahu kamu pernah dibully atau tidak. Tetapi kalau aku bisa berdoa sama Allah, terkabul doaku. Tapi aku tidak melakukan. Mungkin aku akan melakukan berdoa, ya Allah, bodohkan dia ya Allah. Dia pintar tapi sok. Ya Allah, badannya besar tapi besarnya itu sok. Lemahkan dia. Mungkin Allah akan mengabulkan doaku. Tapi aku tidak melakukan itu karena aku cuma bisa menangis dalam diam. Kalau aku tidak kuat, aku akan bilang sama orang tuaku. Tentunya orang tuaku akan membela aku yakin itu. Wahai teman-teman, ayo janganlah kita membuli. Baik itu lewat kata-kata kita mengejek, baik itu dengan memukul. Ingat, membunuh mengejek itu sakitnya sama seperti dipukul. Mari sama-sama kita di kelas 6 ini bersama-sama saling sayang menyayangi, sama adik-adik kelas kita, sama semua orang di lingkungan kita. Coba kamu bayangkan kalau dunia ini, kalau kita hidupnya bahagia. Coba kamu bayangkan dunia kalau tidak ada ngejek-ngejek. Bayangkan dunia sekarang tidak ada saling ngejek-ngejek, tidak ada mukul-mukul. Ternyata dunia itu indah. Kita belajar bersama-sama. Pegang kanan kiri berlaku.
kita berjanji bersama-sama. Kita berjanji bersama-sama kita tidak akan membuli lagi. Tidak ada mengejek-ngejek lagi. Oke, tarik nafasnya. Buang perlahan-lahan. Tarik nafasnya. Buang perlahan-lahan. Sekarang buka matamu. Kita foto sediakan. Oke. Ternyata ada yang hatinya keras seperti batu. Ibu tahu hatinya keras seperti batu kenapa? Ini bukan candaan. Kalau kamu ingat ketika kamu ditunjuk menjadi satu kelompok, kedua kelompok, adakah kawan yang memilih kamu? Ingat, itu menandakan kamu harus hati-hati. Kamu tidak disukai temanmu. Ketika kawan kamu memilih orang lain, tidakkah kamu sadari kalau ada sesuatu yang terjadi pada kamu? Mungkin kamu adalah pelaku dari politik. Tak nyaman kawan kamu sama kamu. Ya, jadi di sini kita belajar. Kenapa ibu melakukan seperti ini? Supaya kamu sadar perlahan-lahan. Perlahan-lahan kita sadar. Kita bukan manusia sempurna. Oke? Ya. Tapi kalau kita ini, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Hah? Campur-aduk. Yang main campur-aduk, Rizky. Kenapa campur-aduk? Ada sedih, ada senang. Apa yang kamu rasakan sedihnya? Dibully. Senangnya kenapa? Hah? Bisa bertemu dengan teman. Semuanya senang bertemu dengan teman? Apakah wajar kalau kita bertemu dengan teman saling menyakiti? Jadi kesimpulan belajar kita hari ini apa sih yang kamu dapatkan dari pertama sampai kamu selesai presentasi? Apa yang kamu dapatkan? Apa, Abdil? Jangan membuli orang kalau keras. Apalagi? Jangan menghina orang. Apalagi? Yang sering lakukan apa? Mengejek nama orang. Apakah itu pantas? Tidak. Apakah kita sudah hebat dengan mengejek? Tidak. Mau melakukannya lagi? Oke, kalau gitu hari ini kita buat kesepakatan. Bagaimana kita menahan diri kita menjadi pelaku bullying? Bagaimana kita menahan diri menjadi pelaku bullying? Oke, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi pelaku? Bagaimana caranya? Ya, apa Raisa? Salinglah menghormati dan menghargai. Setuju dengan Raisa? Bisa saling menghormati? Bisa saling menghargai? Katanya saling menghormati, menghargai. Oke, satu. Yang bisa cuma Dinda doang, yang lain nggak bisa. Tapi masih menjadi pelaku bullying. Bisa saling menghormati? Bisa. Bisa saling menghargai? Bisa. Sepakat? Sepakat. Satu, kesepakatan kita menahan diri, yaitu satunya adalah saling menghormati, menghargai. Apa lagi? Gimana? Tidak gampang terbawa suasana. Maksudnya suasana apa? Emosi. Setuju nggak? Kita tidak tergampang suasana emosi. Nah, ini selalu nih dengar kabar yang tidak betul, yang belum tentu tahu kebetulannya, tapi langsung emosi. Betul nggak? Seharusnya bagaimana? Mencari tahu ke orangnya langsung. Oke, satu, saling menghormati. Dua, saling menghargai. Tiga, apa lagi tadi? Tidak tergampang terbawa emosi. Apa lagi? Berpikir bijak sebelum melakukan. Itu dari bisa nggak? Berpikir bijak atau bijak? Orang yang bijak itu pasti cerdas. Tapi orang yang cerdas belum tentu bijak. Itu nggak? Ya? Jadi kalau orang bijak itu pasti cerdas. Tapi kalau orang cerdas belum tentu dia bijak. Oke, kalau gitu hari ini kita duduk bersama, kita sama-sama membuat P5 anti bullying, sama-sama kita menahan diri, ya, sama-sama kita menahan diri. Oke. Nah, kita ada seleksi pembelajaran. Ada 3 pertanyaan. Apa hal penting yang kalian peroleh hari ini? Apa manfaat dari kegiatan hari ini? Di pertemuan berikutnya, apa yang ingin kalian lakukan? Oke. Siapa yang mau jawab? Pertanyaan. Apa hal penting yang kalian lakukan hari ini? Apa hal pentingnya? Oke, kata Kaira?
tentang bullying. Apa lagi? Ya, apa nih Kak? Jangan membuli orang lain. Oke. Apa lagi? Ya, apa Rizky? Hah? Maaf, maaf. Hari ini kamu mau maaf. Oke, setuju. Kata Rizky hari ini mau maaf. Apakah hanya mau maaf aja? Tapi juga kita menjaga, menahan diri. Oke, kedua, apa manfaatnya? Bisa mengetahui perasaan yang dibully. Oke, apa Ridho? Bisa mengetahui perasaan yang dibully. Luar biasa. Ridho mengetahui perasaan yang dibully. Apakah yang Ridho rasakan sama semuanya? Bisa merasakan perasaan yang dibully? Tidak. Mengetahuinya? Tidak. Sekarang mengetahui nggak tadi? Kalian ini sudah mengetahui. Ternyata ada yang sampai sekarang trauma terdampaknya. Oke, apalagi manfaatnya? Betul. Jadi kita bisa mengetahui perasaan orang dibully. Apalagi manfaatnya? Apalagi manfaatnya? Ya, apa? Agar tidak terulang kembali apa ya? Nah, ini pelaku tadi. Ya, dia nggak mau terulang lah. Oke, itu adalah orang yang bijak, orang yang cerdas. Orang bijak, orang cerdas, ketika dia bermasalah, dia tidak akan mau mengulangi kembali. Oke, kalau pertemuan berikutnya nanti hari Sabtu, apa yang mau kita lakukan? Presentasikan tentang perundungan. Tentang apa? Apakah kita mau mengkampanyekan? Mau mengkampanyekan? Kita buat poster. Apa yang mau kamu lakukan? Tentang perundungan. Dikampanyekan. Pakai apa yang kampanyekannya?